Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku, kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kemudian, pasukan bayangan mulai menyerang para beruang es itu, dan terjadi baku hantam di antara mereka. Namun, terlihat pasukan bayanganlah yang lebih unggul dalam pertarungan ini. Lalu, di saat monster beruang mulai kalah, tiba-tiba bos beruang pun keluar, dan mampu menumbangkan beberapa pasukan bayangan yang lain. Lalu, Jinwo memerintahkan Igris untuk menghadapi sang bos beruang itu. Dan langsung Igris mulai menyerang, sampai membuat bos beruang itu tak mampu menghindari serangan Igris. Terlihat jelas bahwa Igris lebih unggul dalam pertarungan ini, di mana Igris sama sekali belum terkena serangan beruang itu. Dan benar saja, Igris langsung memenggal kepala beruang tersebut dengan sangat mudah. Hasilnya pun dimenangkan oleh Igris. Setelah berhasil memenangkan pertarungannya, Igris pun kembali pada Jinwo yang sambil membawa kepala beruang tadi dan bersujud di hadapan Jinwo. Jinwo pun memuji kerja Igris yang baik. Jinwo pun mencoba membangkitkan bos beruang tersebut dan berkata, "Arise." Dengan sekali sebut, Jinwo berhasil membangkitkan beruang tersebut. Dan muncullah shadow monster beruang. Kemudian kita berpindah lagi keluar dungeon, di mana Sangmin dan Ketua Baik masih memikirkan kondisi di dalam dungeon. Karena mereka sudah menunggu 3 jam, berarti sudah 3 hari mereka terkurung di dalam dungeon. Sangmin pun berpikir berapa banyak yang akan selamat dalam kondisi sekarang. Namun Ketua Baik berkata bahwa keadaan di dalam dungeon merah sangatlah berbahaya, di mana cuaca yang sangat ekstrim, panasnya matahari dapat membakar kulit mereka, dan dinginnya salju dapat membekukan mereka. Maka dari itu, yang lemah pasti akan mati duluan. Sangmin pun sangat kaget mendengarnya. Huang Dongsu pun berpikir bahwa Jinwo sudah mati dan ingin pergi meninggalkan mereka. Tapi sebelum Dongsu pergi, dia menanyakan perihal Jinwo yang bukan anggota dari Guild White Tiger, dan bagaimana Jinwo dapat memasuki dungeon bersama Guild White Tiger. Sangmin pun menjawab dengan mengarang cerita kalau Jinwo adalah teman lamanya, tapi Jinwo memaksanya untuk ikut dungeon ranking C ini. Kemudian Ketua Baik berpikir di mana Sangmin sangat melindungi Jinwo, dan Huang Dongsu yang sangat ingin bertemu Jinwo pun membuat Ketua Baik semakin penasaran dengan Jinwo. Tiba-tiba Dongsu langsung mencekik Sangmin karena merasa ada yang aneh dengan jawaban Sangmin tadi, dan langsung menyuruh Sangmin untuk berterus terang. Ketua Baik yang melihat anggotanya terancam pun tidak terima dan meminta Dongsu untuk melepaskan Sangmin. Huang Dongsu jelas tidak terima diperintah oleh Ketua Baik, dan keduanya kini sudah bersiap dengan aura membunuhnya mereka. Sangmin yang melihat itu mulai gemetaran karena Ketua Baik dan Huang Dongsu adalah hunter ranking S, di mana bila mereka berdua bertarung, maka akan sangat mengerikan pertarungannya. Lalu kita kembali di dalam dungeon. Terlihat Kim Chul yang sedang kelelahan melawan monster-monster di sana, dan kini dia berada di ambang kematiannya, di mana anggota timnya pun sudah banyak yang mati, dan dia segera ingin kabur dari sana. Kim Chul yang merasa sudah putus asa karena tenaganya mulai habis disebabkan timnya kekurangan makanan yang membuat fisik mereka melemah. Melawan Yeti belum selesai, kini muncul para Elfos S yang disebut Heaki. Kim Chul pun semakin gemetaran dan langsung kabur karena dia tidak ingin mati di sana. Kim Chul pun kabur memasuki hutan, di mana tim Jinwo yang ada di dalamnya. Kim Chul pun kaget melihat banyak mayat beruang di sana. Lalu Kim Chul mengira bahwa Hyakilah yang telah membantai kawanan beruang itu, dan Kim Chul pun berlari kembali karena takut dikejar Hyaki. Kemudian berpindah lagi di luar dungeon, di mana Ketua Baek dan Dongsu sama-sama sedang mengamuk dan ingin saling menyerang. Lalu mereka pun mulai menyerang. Bentrokan dahsyat pun terjadi di sana. Namun semuanya dibuat kaget karena ada sesuatu yang terjadi, yang dimana bentrokan tersebut dapat dihentikan oleh Jinchul. Jinchul yang menahan kedua serangan tersebut pun kesakitan sampai membuat lengan bajunya hancur.
Jinchul pun menjelaskan bahwa Hunter Sung Jinwo telah diuji kekuatannya di batu sihir, dan hasilnya ranking dia tetap rank E. Jadi dia tidak mencurigai Jinwo lagi. Lalu Dongsu pun berasumsi bahwa tragedi kakaknya adalah ulah dari Yojin yang telah menjebak kakaknya. Hong Dongsu pun sudah tidak tertarik melanjutkan pertarungannya di sana dan memilih untuk pergi dulu. Sang Min yang masih percaya dengan kemampuan Jinwo pun hanya bisa berpikir dan akan membuktikannya ketika Jinwo keluar nanti. Kemudian kembali di dalam dungeon, di mana tim Jinwo sedang asik bersantai di sana. Dan tiba-tiba muncul Kim Chul dari dalam hutan. Kim Chul pun yang sedang putus asa pun tidak menyangka bahwa mereka dapat bertahan hidup di sini, bahkan dapat menikmati makanan. Kim Chul pun selalu beralasan bahwa jika dirinya tidak kelaparan, dia dapat mengalahkan Hyaki dengan mudah. Kim Chul pun berkata pada mereka, "Kalian ini dasar brengsek. Aku nyaris mati karena kekurangan persediaan. Tapi kenapa kalian punya semua persediaan ini?" Kim Chul yang sudah emosi menanyakan siapa yang telah menyembunyikan ini semua darinya. Dan dia berkata apabila mereka mengatakannya dengan jujur, maka Kim Chul tidak akan menyakiti mereka. Tapi bila mereka tidak mengatakannya, maka Kim Chul akan menyakiti mereka. Mulailah Kim Chul menghitung dari 1, 2, sambil mengeluarkan pedangnya. Dan Kim Chul mulai berasumsi bahwa Park Hae-jin adalah dalangnya. Dan 3. Lalu dilanjutkan oleh seseorang yang juga memukul Kim Chul dan berkata 4. Ya, orang itu adalah MC kita ya cuy. Emang jagoan mah datangnya di saat-saat yang epic ya cuy. Jinwo pun berkata pada Kim Chul, "Emang siapa yang membiarkan teman-temannya mati? Kau sendiri datang-datang udah jadi beban." Kemudian Jinwo menyadari sesuatu, lalu berkata untuk segera menunjukkan diri mereka, karena energi mereka sangat besar. Percuma bila terus bersembunyi. Tim Jinwo pun terkaget-kaget melihatnya. Munculnya para Hyaki dengan didampingi ketua mereka. Ketua Hyaki tersebut berkata bahwa memang hanya ada satu orang yang hebat di antara para sampah ini. Jinwo pun tak terima, karena mereka disebut sampah. Ketua Hyaki pun kaget karena Jinwo bisa berbicara bahasa mereka. Jinwo dan Hae-jin pun ikut kaget mengapa dia mengerti bahasa Hyaki. Kemudian, Ketua Hyaki itu mengenalkan sosok anggotanya yang katanya sudah terkenal sadis. Tanpa basa-basi, Jinwo langsung menebas kepala anggota Hyaki itu dan berkata, "Bacot!" Ketua Hyaki itu pun langsung tersenyum dan berkata bahwa Jinwo memang menarik. Kemudian, Jinwo dan Ketua Hyaki itu beradu dagger. Sang Ketua Hyaki itu pun menanyakan satu hal pada Jinwo. Dia mengatakan bahwa Jinwo ini bukanlah seorang manusia, tapi mengapa Jinwo hidup bersama manusia. Jinwo pun tak menghiraukan perkataan Ketua Hyaki itu. Ketua Hyaki itu pun menjelaskan, setiap kali mereka bertemu manusia, mereka pasti mendengar suara yang berbisik, dan suara itu memerintahkan mereka untuk membunuh manusia. Dan dia tidak dengar suara itu ketika berhadapan dengan Jinwo. Jadi, dia menyimpulkan bahwa Jinwo bukanlah manusia. Jinwo pun terpikir, suara bisikan yang menyuruhnya membunuh manusia sama seperti perintah yang keluar dari sistemnya lalu. Jinwo pun berpikir kalau mereka tidak mendengar bisikan itu ketika bertemu dengannya, mungkin karena sistemnya menganggap Jinwo adalah pemain. Kemudian Ketua Hyaki itu pun berkata bahwa Jinwo dan dia tidak perlu bertarung dan memberi Jinwo syarat. Syaratnya adalah memberikan semua manusia yang ada, dan dia akan membiarkan Jinwo hidup. Sebelum Jinwo menjawab, Jinwo menanyakan pada Ketua Hyaki itu, sebenarnya mereka itu apa? Dan mereka datang dari mana? Mengapa ingin membunuh manusia? Ketua Hyaki itu pun menjawab bahwa mereka adalah gak dijelaskan ya cuy, mereka apa? Tiba-tiba ngeblur aja ini panel kampret emang. Ketua Hyaki pun terus bertanya soal persyaratan pada Jinwo. Yang jelas, Jinwo sudah pasti menolaknya. Ketua Hyaki itu berkata, kalau Jinwo sendirian, mana mampu menghadapi pasukan Hyaki yang banyak ini. Gak tahu aja ini si kuping panjang kalau Jinwo punya pasukan ngeri. Sambil mensummon pasukannya, Jinwo berkata, banyak? Apanya yang banyak? Tim Jinwo pun kaget melihat pasukan bayangan Jinwo yang tiba-tiba muncul. Ketua Hyaki itu pun gak merasa ngeri dan berkata, ini sama seperti pasukan mainan anak-anak.
Jinwo pun langsung memerintah pasukannya untuk menyerang, sekedar memberitahu bahwa ini bukanlah pasukan mainan anak-anak. Park Hae-jin pun memerintah timnya untuk segera mundur, karena pertarungan ini bukan berada di level mereka. Kemudian, Jinwo berpikir bahwa dia tidak bisa menahan pertarungan ini lebih lama lagi. Walau pasukannya tidak bisa mati, namun mana yang dikeluarkan cukup banyak, sehingga pertarungan ini tidak bisa berlama-lama. Tapi masalah utamanya adalah sang ketua Hyakki tersebut, di mana dia dapat melawan semua pasukan bayangannya Jinwo. Walaupun Jinwo dan Igris bekerja sama, hasilnya akan sangat sulit mengalahkannya. Jadi, Jinwo terpikirkan akan sesuatu, di mana terlihat Kim Chul yang masih terkapar. Lalu ketua Hyakki itu mengenalkan dirinya. Jadi namanya Baruka ya coy. Dari tadi kayak ngenalinnya capek Mimin nyebutnya panjang-panjang. Jinwo pun mengenalkan dirinya juga pada Baruka. Tanpa basa-basi, Jinwo langsung menyerang Baruka. Namun, pergerakan Baruka sangat cepat, sehingga Jinwo tak dapat mengenainya. Sampai Jinwo mensummon daggernya satu lagi. Dan kini, Jinwo menjadi dual sword. Tapi, dengan santainya, Baruka masih bisa mengimbangi Jinwo. Bahkan, Jinwo lah yang dirugikan di sini, karena Baruka dapat menendangnya mundur. Baruka pun merasa bersemangat, karena sudah lama tak bertemu lawan yang tangguh. Lalu, tiba-tiba muncul sihir api di atas kepala Baruka. Sihir tersebut berasal dari pasukan sihir Jinwo. Dan tiba-tiba, Kim Chul bangkit kembali dengan rasa kesalnya pada Jinwo dan ingin membunuh Jinwo saat ini juga. Dibarengi dengan sihir api yang menghujani Baruka di situ. Namun, serangan itu bukanlah apa-apa bagi Baruka. Dan Baruka pun bangkit kembali dan mulai menyerang Jinwo sambil berkata, "Cuma segitu kemampuan pasukanmu?" Jinwo yang sudah mengira hal itu pun merespon sangat tenang. Malah yang panik itu Park Hae-jin. Tiba-tiba, Kim Chul sudah berada di belakang Jinwo sambil berkata, "Matilah kau, Sung Jinwo." Di sini, Jinwo sudah mengira kedua hal tersebut dan memang sudah masuk dalam rencana Jinwo. Baruka berkata bahwa bukan hanya dia saja yang ingin membunuhnya, ternyata ada manusia juga yang ingin membunuhnya. Sambil tersenyum, Jinwo berkata, "Aku sudah menduganya, Kim Chul." Dan Jinwo pun mensummon Igris. Dan dengan mudahnya, Igris membunuh Kim Chul tepat di belakang Jinwo. Dengan keadaan yang sekarat, Kim Chul mengatakan, "Dasar kau, Jinwo bajingan. Dari awal kau sudah memprediksinya. Dasar sialan." Baruka pun merasa semakin menarik. Tapi menurutnya tetap percuma, karena menurutnya dialah yang akan tetap menang. Kemudian Jinwo langsung berkata di hadapan mayat Kim Chul, "Rise." Kemudian muncul bayangan dari Kim Chul, dibarengi dengan serangan Baruka ke Jinwo. Namun, serangan Baruka dapat dihadang oleh Igris. Kemudian sistem memberitahu bahwa bayangan tersebut dapat diberi nama. Jinwo pun memberikan nama Iron pada bayangan Kim Chul. Karena Kim Chul sebelumnya berada di ranking A, maka saat dibangkitkan, Kim Chul setara dengan Igris yang memiliki rank Knight. Lalu, Baruka terus menyerang Jinwo dan mengatakan untuk serius menghadapinya, karena bayangannya tidak akan sanggup melawannya. Dan Igris pun dikalahkan dengan mudah oleh Baruka. Kemudian, Iron langsung maju menghadapi Baruka, dan Iron dapat mengimbangi kemampuan Baruka. Tapi Baruka masih angkuh dan merasa bahwa Iron masih sangat lemah dan lambat. Jinwo pun langsung berkata, "Begitu ya, gimana kalau melawan 3 orang?" Kemudian Song Yi menanyakan pada Park Hae-jin, apa memang seperti itu seorang hunter bertarung? Hae-jin pun menjawab bahwa semua hunter bertarung seperti itu, dia tak akan mendapatkan lisensi hunternya, dan dia tidak pernah melihat yang seperti ini juga. Jinwo pun masih kewalahan melawan Baruka, padahal dia sudah mengeroyok Baruka. Namun, Baruka tetap bisa bertahan. Kemudian, Baruka pun maju menyerang Jinwo dengan berkata bahwa pasukan Jinwo akan hilang bila dia dapat mengalahkan Jinwo. Sebelum Baruka sampai ke Jinwo, Jinwo membuang daggernya, yang dimana itu adalah taktik Jinwo untuk menyerangnya dari belakang, dan mengaktifkan skill Dominator Touch yang dapat menggerakkan benda sesukanya. Dan benar saja, Baruka kaget karena tiba-tiba ada serangan yang tertuju padanya. Beruntungnya, Baruka masih bisa menyadarinya dan menangkis serangan Jinwo.
Namun, tiba-tiba Iron memeluk Baruka dari belakang. Dan kemudian, para bayangan magician pun mengeluarkan sihir apinya. Namun, Baruka masih dapat bangkit kembali dan benar-benar marah saat ini. Dan berkata akan membunuh mereka semua. Lalu, tiba-tiba, Jinwo datang yang sudah mengaktifkan skill stealth-nya dan menusuk tepat di perut Baruka. Yang membuat Jinwo berpikir bahwa ini sudah berakhir. Namun, tiba-tiba Baruka memegang tangan Jinwo sambil berkata, "Kau tidak tahu siapa aku." Sambil Baruka berteriak seperti itu, tiba-tiba Iron muncul tepat di belakangnya, sedang bersiap menebas Baruka. Dan akhirnya, Baruka pun terkena serangan dahsyat Iron tadi. Dan Jinwo pun mendapatkan XP karena telah berhasil mengalahkan Baruka. Namun, Iron tetap menghajar Baruka yang sudah mati itu. Di sini kocak banget ya cuy. Walaupun udah jadi shadow, tetap aja bego ini Kim Chul. Lalu, Jinwo menyuruh untuk Iron berhenti. Dan Iron ditegur oleh Igris juga. Asli kocak banget ini pada shadow gara-gara Iron. Kemudian, Jinwo mengajak timnya untuk keluar dari dungeon tersebut. Dan menunjukkan bahwa sudah ada pintu keluarnya. Dan mereka pun terharu senang karena dapat kembali pulang dengan selamat. Sebelum Jinwo keluar dari dungeon, Jinwo terpikir untuk mensummon Baruka terlebih dahulu. Lalu kita berpindah di luar dungeon, di mana sudah 7 jam mereka menunggu di luar. Yang berarti sudah seminggu mereka terjebak di dalam dungeon itu. Sang Min pun berkata pada ketua baik untuk segera beristirahat dahulu dan biarkan mereka yang menunggunya di situ. Namun ketua baik dengan jiwa ketuanya pun berkata bahwa dia tidak bisa beristirahat di saat anggotanya sedang kesulitan dan akan menunggu sampai mereka keluar. Lalu, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh gerbang yang mulai terbuka, dibarengi dengan munculnya bayangan manusia yang mulai keluar. Ketua baik pun berteriak, "Kim Chul, apakah Kim Chul berhasil?" Namun, yang keluar hanya anggotanya yang lemah, tidak ada Kim Chul di sana, dan disusul oleh Jinwo dan Song Yi. Sang Min pun merasa senang dan puas karena Jinwo lah yang keluar dan selamat. Lalu gerbangnya pun menghilang, menandakan bahwa dungeon telah berakhir. Namun, mereka tidak melihat sosok Kim Chul. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya, mengapa Kim Chul tidak keluar? Park Hae-jin pun berkata bahwa memang mereka saja yang selamat. Ketua baik pun kaget dan berkata, "Hanya hunter yang kecil yang selamat. Bahkan tak ada ranker A dan hanya satu orang ranker B." Ketua baik pun terus-terusan kepikiran apa yang terjadi di dalam dungeon itu. Sedangkan Jinwo akan segera pulang bersama Song Yi. Namun, sebelum Jinwo pulang, ketua baik menahannya dan mengajak Jinwo untuk berbicara dulu sebentar. Jinwo yang merasa sudah lelah langsung menepuk tangan ketua baik dari pundaknya dan berkata, "Kalau kamu ingin bertanya, silakan tanya pada anggotamu saja." Ketua baik pun merasa diremehkan oleh Jinwo dan langsung mengeluarkan aura membunuhnya sambil mengenalkan dirinya bahwa dia adalah Baek Yeon-ho dan dia adalah ketua dari Guild White Tiger, dan mengatakan pada Jinwo, ini bukanlah pertanyaan, tapi ini adalah sebuah perintah, bahwa guildnya telah kehilangan banyak anggota dan dia sebagai ketua dari guildnya berhak menanyakan apa yang terjadi di dalam pada Jinwo. Jinwo tak merasa ngeri sedikit pun. Dengan santainya Jinwo menjawab, "Terus kenapa? Masih untung aku selamatkan 3 orang sisa dari anggotamu. Dan karena kamu adalah ketuanya, seharusnya kamu berterima kasih padaku dulu kan?" Dan adu tatap mereka. Lewat 3 detik sih ini bisa cinta ketua baik sama Jinwo ya cuy. Canda. Kemudian ketua baik menyadari terlalu maksa Jinwo, dan dia segera meminta maaf pada Jinwo dan membiarkan Jinwo pulang. Ketua baik pun bertanya pada Hae-jin, siapakah Jinwo itu dan mengapa dia terlihat kesal. Hae-jin pun menjawab bahwa Jinwo setelah membunuh bosnya, dia berteriak 3 kali di depan mayat bosnya. Kemudian Sang Min menghampiri ketua baik, lalu meminta maaf dan menjelaskan bahwa Jinwo bukanlah orang jahat. Lalu ketua baik berkata, "Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mengapa Sang Min belum merekrut dia." Ketua baik di sini udah kena mental ya cuy, karena kejadian tatap menatap tadi.
Dia mikir kalau dia bertarung dengan Jinwo, mungkin dia akan kehilangan tangannya, karena Jinwo nggak merasa ngeri sama sekali berhadapan langsung sama dia. Dan terus menyuruh Sang Min untuk merekrut dia secepatnya. Tua Baek pun akan membantu Sang Min dalam misi perekrutan Jinwo. Sang Min pun semakin bersemangat untuk merekrut Jinwo. Sesaat setelah itu, Jinwo memikirkan mengapa dia tidak bisa membangkitkan Baruka tadi, yang dimana tingkat kemampuannya berbeda jauh dengan Baruka, sehingga dia tak dapat membangkitkan Baruka. Tapi di sini Jinwo bersyukur karena tetap dapat drop item yang bagus, yaitu Baruka Dagger. Kemudian sampailah Jinwo di rumah Song Yi, dan Song Yi pun mengucapkan terima kasih pada Jinwo, sampai membuat Song Yi memerah. Kayaknya udah baper nih anak gadis. Lalu panel berpindah di esok hari, di mana Jinwo yang sedang mengomentari penampilan Yojin yang aneh lagi. Bener-bener ya cuy, si Yojin ini udah kayak badutnya si Jinwo. Ada-ada aja kelakuannya tiap raid. Sebelum mereka berangkat, Jinwo ingin menjemput seseorang dahulu. Ternyata Jinwo menjemput Song Yi, dan terlihat mereka sangat akrab, hingga membuat Yojin salah paham. Dengan percakapan soal tadi malam, mereka sama-sama tidak bisa tidur, membuat Yojin makin salah paham dibuat mereka. Yojin pun berkata pada Jinwo, "Hyung, ingat, Han So-hee masih remaja." Jinwo yang tidak mengerti maksud Yojin pun menjawab, "Terus kenapa?" Yojin yang takut dengan Jinwo pun menarik kembali kata-katanya dan melanjutkan perjalanannya. Kocak banget si Yojin ya cuy. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.